Karena Anissa tuh kayak jangan Spoiler. Enggak deh, ada kok di sinopsis. Enggak apa-apa. Iya kayak Iya. Anissa tuh Di sini cuma ingetin spoiler. Spoiler. pokoknya Kan aku kayak waduh. Oh dia mikirnya kemana-mana. Kamu overthink suka ya. kemana-mana. Kadang-kadang tuh gue suka liat Kevin lewat. Positif thinking. Ternyata nggak, Kevin lagi di sana gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Benar, ini terjadi. Enggak mungkin. Itu halu kali. Enggak. Karena gue pengen ngecek. Kamu ngapain lewat? Enggak, aku di situ deh tadi. Gue pernah lagi capek banget bro, saking capeknya gue marah-marah. Apa yang mau gue marah-marah sama setannya? Karena berisik banget. Oh iya. Berisik banget. Jadi ada syuting Iya. Bener-bener gitu, gue bener-bener bangun kayak babi. Gue bilang gitu. Gue pengen tidur gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada Aura Ribeiro, Kevin Ardilova, dan Kanesia Yusuf. Bener kan? Dan tepuk tangan lu dong. takut salah pelafalannya. Agak dikit rame dikit dong. Belakang tuh. Ini kan gue dibayar sini. Yoi. Jadi mereka ini adalah cast dari film horor Pembantaian Dukun Santet. Anjir serem banget. Ini judulnya serem banget. Serem ya? Pembantaian. Lu udah liat trailernya belum? Udah. Tadi Yang lu sembunyi, iya kan bener. Yang lu sembunyi di balik mayat kan? Yoi. Itu trailer guys. Jadi siapa yang bisa cerita tentang film apa ini? Sampai ending juga boleh. Kevin. Rara. Kevin. Siapa yang bisa menjelaskan film ini? Jadi gimana? Tentang apa? Filmnya? Jadi film ini mungkin dari karakter aku ya. Oke, boleh. Karakterku, aku di sini berperan sebagai Anissa. Dia tuh salah satu santri di pesantren yang kayak jauh dari kota lah, ya kan? Pesantren kita jauh dari kota, jadi kayak agak terisolasi sendiri gitu, kayak Di sebuah daerah. di sebuah daerah dikelilingi hutan dan bukit, gunung batu gitu. Terus kita lagi normal-normal aja di pesantren itu seperti hari-hari biasanya, tapi tiba-tiba lama-lama tuh kayak kok banyak yang agak aneh ya yang terjadi gitu. Satu-satu muncul. Terus kita jadi kayaknya ada sesuatu deh, dan beneran ada sesuatu. Ternyata di luar pesantren tuh lagi hancur banget, kayak banyak teror dan pembantaian. Terus itu juga udah mulai terefek ke dalam pesantren gitu. Nah, kita di sini karakter aku nyari dalang siapa sih yang melakukan ini semua. Si Nisa ini. Anissa ini. Oh, banyak waktu luang ya Anissa ya? Iya, gabut. Banyak waktu luang kamu ya. Nyebelin Nah, kan. karena keadaan pesantren ini juga udah kacau Chaos. gitu. Iya. Dan Semuanya udah panik. Iya, orang-orang juga udah mulai mempertanyakan nih ada apa sebenarnya gitu. Dan kebetulan karakter yang gue mainin ini dia yang Sebagai? Satrio namanya. Oke, Satrio. Dia yang cukup mencari tahu gitu. Ini sebenarnya ada apa gitu. Iya. Terus termasuk si Satrio juga termasuk penasaran dengan apa yang terjadi. Iya, tapi dia lebih ke dia pengen tahu karena dia juga mikirin keluarganya di rumah gitu. Oh, khawatir. Khawatir sama keluarganya di rumah gitu. Akhirnya ya dia menemukan fakta-fakta bahwa di luar tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kita tuh kayak sempet Itu disembunyikan, kayak fakta itu disembunyikan gitu. Terus Yang chaos tuh pesantrennya atau daerah tempat pesantren itu? Di maksudnya luar. Awalnya kampung ya? kita taunya ya di pesantren itu. Oh. Kita nggak tapi tahu. ternyata di luar juga lebih Iya, parah ternyata di luar daripada di juga. dalam pesantren gitu. Oke. Dan di sini Nesya sebagai Aku di sini sebagai Nurul. Nurul tuh karakternya sebenarnya dia suka ke Jawa. akan apa? Suka ke Jawa. Dan Nurul. The Nurul. Coy, kenapa sih? Sorry, refleks tipis-tipis Enggak, aja. Tipis sih. Enggak, Nurul ini sebenarnya menurutku di film ini akan menggambarkan gimana ada diversity juga di dalam pesantren itu. Kalau misalnya ada normalnya anak pesantren itu adalah seperti Nurul, dengan ilmu yang dia punya, dia tidak percaya akan hal-hal yang dipercaya sama teman-teman dua ini gitu. Dan lainnya. Lebih lempeng aja kali dia, ya mungkin gak banyak penasarannya. Iya, tapi itu juga nggak berakhir, nggak berarti tidak terlibat dalam ini semua gitu. Oh, bukan berarti di si Nurul ini baik-baik saja. Nurul ini denial Denial aja dia. Santai dong bos. Gen Z kan.
Nggak gengsi sih gue yang gengsi. Karena karakter aku tuh kayak udah lama banget nyoba ngasih tahu ke Nurul kayak ini tuh beneran terjadi, ini yang lagi terjadi sekarang. Bagian nggak ada yang mau percaya. Oh, sama Nisa ini karakter. peka banget gitu ya? Iya, kayak Iya, dia tuh kayak sensitif banget. sensitif dalam artian emang sama hal-hal halus atau Iya bisa jadi itu, bisa jadi juga kayak dengan energi yang lagi terjadi di sekitarnya dia tuh paling kepo lah pokoknya. Karena kalau Satrio kan masih ada keluarga, mungkin yang lain masih ada keluarga. Cuman kalau Anissa tuh dia benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi kecuali orang-orang di dalam pesantren itu, Nurul, sama satu guru cewek di pesantren itu dan juga Satrio gitu. Oh, oke. Jadi Nisa susah nggak secara karakter? Beda banget ya sama Aurora. Lumayan beda sih, tapi ada kemiripannya juga. Apa? Tapi ya pastinya dia challenging, pasti ada challenge-nya. Apa tuh? Miripnya aku mungkin bisa relate dari Anissa nih nggak lumayan sih, dia introvert banget ya. Oh iya? Kalau aku sih nggak sih introvert itu, cuman kalau misalnya untuk refreshing atau kayak udah penat banget tuh emang harus sendiri aku ngisi energinya iya. gitu. Terus Anissa nih bukan orang yang kayak ceplos-ceplos, misalnya lagi mikirin apa terus kayak ngomong aja, dia tuh susah kayak gitu. Jadi dia keep to herself banget gitu. Itu Lebih banyak mendem dong si Nisa ini. Iya, mendem banget. Makanya dia untuk ngasih tahu aja tuh lumayan bergejolak gitu loh dirinya tuh kayak, guys ini yang lagi terjadi gitu. Berarti termasuk karakter yang kayak gini nggak sih, dia mencoba menyelesaikan semuanya sendiri terus atau berguna? Iya, jadi banyak banget scene dimana dia yang nyoba nyari tahu sendiri, dia yang muter otak sendiri, terus dia yang ngeliat sendiri, terus kayak ya nggak ada yang ngeliat bareng dia lagi, jadi nggak ada yang percaya gitu. Oke, kalau Satrio gimana nih, Vin? Apa? Secara karakter? Oh, ya dia lumayan. Dia sebenarnya lebih kompleks ya yang dia pikirin karena ada orang-orang di rumah kan, gitu. Dan kalau kita lihat di trailer ada kan dialog adegan dimana kita ketabrak gitu. Terus dia lagi ngomongin soal setan atau apa gitu. Terus gua nanya kan, ya tadi gua denger lu lihat setan gitu. Karena si Satrio ini juga udah lumayan ngerasain nih ada hal-hal yang kayaknya ada yang nggak beres nih di sini gitu. Tapi orang-orang di pesantren itu dan ustadz-ustadznya, pengajar-pengajarnya juga masih yang menutupi itu gitu. Oh enggak, kok nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya bukti-buktinya makin kuat yang muncul, makin aneh-aneh gitu. Ya udah, kita juga sebenarnya jarang ketemu ya. Iya. Tapi sekalinya ketemu intens gitu. Kayak lu lihat apa gitu. Gue lihat ini gitu. Nah, kita lagi ngobrol tiba-tiba ada bubrak gitu, ada orang gitu, ada apa gitu. Gitu. Jadi punya pemikiran yang sama ya si Anissa sama Satrio ini. Iya. Enggak juga, kita kan sempat clash. Soal Satrio sama Anissa. Karena Anissa tuh kayak jangan Spoiler. enggak deh, yang ada kok di sinopsis. Nggak apa-apa. Iya kayak Iya. Anissa tuh Di kayak sini cuma ingetin spoiler. pokoknya Nih, Nisa jangan juga Nggak, sebenarnya pada dasarnya kita sama-sama pengen tahu apa yang sedang terjadi, tapi caranya berbeda. iya caranya berbeda. Dan bobot bebannya juga beda Iya. gitu. Dia lebih mikirin, si Anissa lebih mikirin Di dalam apa yang pesantren. akan terjadi di dalam pesantren ini. Gua lebih mikirin keluarga gua nasibnya gimana gitu. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dirasakan sama Anissa sama Satrio itu beda ya? Mungkin yang satu ngeliat hantu, satu ngeliat yang dengan pembunuhan yang di trailer itu. Iya, nah makanya karena gua akhirnya gua mencari tahu dan menemukan fakta bahwa di luar tidak baik-baik saja, dan gua akhirnya jadi mikirin keluarga gue. Akhirnya gue cabut dari pesantren dan kejadian yang ada di luar pesantren itu diceritain oleh Satrio. Gitu. Iya. Perjalanan Satrio menuju rumah gitu. Kalau Nesya sebagai Nurul Tadi udah. seberapa sama atau bedanya? Oh, dia beda banget sama mereka berdua. Karena ya itu lagi gambarin diversity-nya di pesantren tuh kayak gimana, kenapa akhirnya dia greget banget. Kenapa nggak ada yang lihat selain gue, kenapa nggak ada yang ngerasain selain gue, ya karena ada manusia-manusia kayak Nurul ini yang kayak, dan Nurul tuh banyak, nggak cuma gue doang gitu. Jadi yang Nurul yang lain ya. Nurul yang lain juga nggak ngeliat gitu, kan dia kesel ya dia. Cuman karena memang dia paling deket sama Anissa, dan Anissa juga cuma punya Nurul dan satu guru kesayangannya itu, ya dia akhirnya frustasi karena itu gitu loh. Karena aku intens sama dia, jadinya kena keciprat dengan dia ngomong gini, masa iya sih, masa iya sih gitu. Dan Nisa sama Nurul tuh sahabatan? Iya, sahabatan banget. Maksudnya sedekat Sekental apa? Iya, sedekat apa kayak
Iya, dia cuma punya gue doang. Iya. Kalau Nurul juga sama. Di dalam pesantren pesantren juga nggak dia? Di dalam pesantren itu ya memang kemana-mana sama Anissa, cuman yang lebih rely on itu Anissa ke Nurul dibanding Nurul ke Anissa. Ada teman yang karena ada teman-teman lain juga. Nurul punya teman-teman yang lain, ada Wulan Ningsih. Wulan Ningsih. Yang lain gitu. Cuman dia intensnya ke sini. Gue juga punya temen di situ, Bro. Iya. Ali namanya, Iqbal. yang main Iqbal. Oh, ya, Iqbal Sulaiman. Nah, itu juga dia nggak percaya juga. Oh, berarti lu termasuk si Nurul ini termasuk yang dia tuh denial tahu atau sebenarnya dia nggak tahu apa-apa? Nontonlah. Nontonlah, belum tayang. Ntar iya. nontonlah gitu loh. Tadi udah dikasih tipis-tipis bahwa dia ada denialnya gitu. Dia memang nggak sepeka mereka gitu. Sisanya nontonlah. Susah nggak jadi Nurul? Nurul mirip gua. Cuman Nurul nggak percaya ya, aku percaya sama hal-hal seperti itu gitu. Horornya apa santetnya? Apanya? Apa sih, percaya horor apa percaya santet kalau buat lu? Dua-duanya. Oh iya. Iya. Maksudnya percaya kita berhidup berdampingan dengan makhluk lain, percaya ada praktik-praktik seperti itu, percaya. Sepercaya apa kalau misalkan Sepercaya itu terjadi di sekitar gua. Oh iya. Pernah kejadian? Iya, pernah adalah kerabat-kerabat gitu terjadi gitu. Kita di kota besar loh. Iya, makanya. Dan itu tetap terjadi gitu, tidak menutup kemungkinan. Cuman bentuknya nggak pakai dukun-dukunan, nggak yang pakai kumis-kumis, Gondrong gitu, pakai enggak ya? ayam hitam gitu, enggak. Pakai Gak mau jas, denger, takut ah. pakai jas, Nyembur naik gitu nggak ya, mobil, nyembur? Bayarannya buat beli Alphard. Ropi bener? Ya iya, makanya kita nggak Dukun kota tuh. Dukun Iya, dukun kota. Yang kita selama ini tahu, kita lihat di film-film kan itu di daerah, Bro. Iya. Gitu. Tapi namanya Black Magic sama. Yang ini nyembur. Emang kalau di luar negeri Black Magicnya pakai begitu Iya. dukunnya. Doctor Kan Strange, enggak bro. Begini-begini. Keren Iya kan? sih, benar sih. Iya, dukunnya. Tapi dokter saya nggak nyantet ya, nggak masukin kawat di dalam perut deh. Nah, iya, bentuknya beda-beda. Masukinnya apa dia ke dalam perut? Kalau yang lu rasain apa? Maksudnya akhirnya kerabat lu atau orang terdekat lu tuh apa, muntah darah atau apa? Ada lah, itu di lain kesempatan ada itu cerita. Kalau lu Kevin, lu percaya itu dua apa? Ya itu deh, dukun santet deh. Ya mungkin lebih ke bahwa di agama gua di Islam gitu kan memang ada pelajarannya ya gitu. Memang kita dikasih tahu kalau ya ada ilmu sihir gitu kan. Gitu. Jadi ya gua lebih ke situ sih liatnya. Cuman kalau ditanya gua pernah lihat atau ada temen gua atau orang yang gua kenal langsung pernah ngalamin, ya, alhamdulillah belum ada sih. Tapi kalau lu cuma sekedar percaya dan tahu. Iya, karena ya itu yang dipelajari di agama gua, ya itu yang gua percayai gitu. Aurora percaya akan hal dukun santet, black magic? Gak tahu. Dia jadi semakin percaya karena aku tiap hari cerita ini. Iya, aku jadi, tapi aku Dia nggak mau percaya. mikirin, takut. Ketika suatu kan lu nggak ada percaya kayak gitu, ini kayaknya nggak mungkin deh kejadian kayak gini. Nggak ada yang terjadi sama aku, cuman ada sih sama. Alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak terjadi. Alhamdulillah, jangan dong. Oh, nggak tiba-tiba di rumah ada bola api gitu, nggak pernah ada. Nggak ada. Tiba-tiba ada garpu terbang gitu kan. Nggak ada, jangan ya. Panik sih aku. Aku Nggak, tuh soalnya orangnya takutan banget sebenarnya. Lah, main film horor tuh gimana dong? Ya kalau sama film nggak apa-apa, aku nggak apa-apa banget. Cuma Kita tahu syuting gitu kan. Terus Iya. orang kita kenal Iya, gitu. malah kayak Ada orang di belakang gitu. gitu. Iya. Kalau terjadi di dunia nyata gitu kayak aduh nggak mau sih. Pengalaman belum pernah ada kayak gitu. Ada cerita-cerita kayak dari apa orang yang di rumah aku pernah ada gitu-gitulah, tapi kayak masa sih Masa sih? gitu. Oh, rumahku aman kok. Iya, tapi tetap aja kalau malam-malam mau ngambil Gojek di bawah gitu kayak wah lari. Tapi sih? rata-rata ceritanya selalu gitu ya, Bro. Temennya temen gua gitu kan. Selalu gitu ya. Kalian terlalu capek kali buat ngelasin kayak gitu. Oh iya, bisa Terlalu jadi lelah kali sih. nyampe rumah, gue kayak Mungkin karena kita nggak ladenin kali ya. itu dia. Kan kalau kata orang kan itu menyerap energi-energi ketakutan Iya, kalian, iya. katanya. Tempat gue tinggal di apartemen kan. Itu banyak setannya, Bro. Cuman karena gua Apartemennya apa kamar lu? apartemennya gitu. Mas kamar gua, unit gua itu ada aja tuh cutuk. Lorongnya? Gua lagi tidur, tiba-tiba gua kebangun gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Padahal gua lagi pules kayak gitu-gitu. Terus gua Lu cuma selalu gangguan tidur doang tuh. mimpi buruk. Gua selalu mimpi buruk setiap hari. Pas awal-awal gua tinggal di situ gitu. Itu kan gangguan-gangguan kayak gitu dan energinya tarik-tarikan gitu. Cuman lama-lama
gue Ya mikirnya udah ya gue berteman punya masalah yang lain gitu. Iya. Jadi Oh, sorry. Gue lebih berat ngapalin skrip deh. iya, masalah hidup gue lebih berat daripada ngurusin lo gitu. Ntar aja deh gitu. Akhirnya Berdamai lama-lama, kan dengan suara-suara akhirnya itu. gue berdamai dengan itu gitu. Kalau itu aman nggak? Aman. Nggak pernah di antara kalian bertiga nggak ada yang ngerasain gimana? Nggak ada sih. Pesantrennya pesantren yang dibuat baru dibangun atau yang Iya. Kita set. bangun set. Tapi itu nggak tempat yang kosong dan horor kan? Lumayan sih lumayan sebenarnya. ya. Horor harusnya. Gunung batu gitu, Bro. Harusnya- Kalau gue ngeliat di terus juga kayak Iya. serem deh. Ini sebenarnya tempat wisata ya. Iya, tempat Iya, wisata. Oh. Tapi dia hanya ada orang ketika weekend, Iya. kayak Sabtu Minggu gitu. Tempat wisata apa? Alam gitu buat ngeliatin. Iya, wisata alam. Buat pendaki. Buat Ada. ada orang camping. Ada. Terus sekitar sejajan ada juga. kayaknya ada deh yang pernah nemuin Nggak tahu Daerah tuh. mana sih, Aduh, nggak di tahu. deket adalah Oke. suatu Di situ daerah. tempatnya. Oke. Kan kita mau ikutin kepercayaan di situ aja. Gitu. Kita kan tamu. Di tempat orang kan. Iya. Iya. Tapi sehoror apa? Cuman perasaan kalian dong atau mungkin itu lagi kru atau mungkin ekstras yang ngerasain? Paling kalau malam tuh agak berasa sih gitu. Serius Kayak Apa yang ngerasain? ya kayak gua denger ya ada cerita-cerita di sana gitu yang orang mungkin ya nyari ilmu atau apa kayak gitu-gitu. Cuman- Belajar maksudnya? Iya, mencari ilmu gitu. Ngerjain Mencari PR ilmu ya? sampai ke Gunung Batu. Bimbel kan maksudnya ilmu bimbel kan? Iya, cuman gua nggak terlalu gua iniin sih. Gua kayak oh ya udahlah, gua di sini kerja Iya, kok iya. gitu. Jadi Nisa beban ya kan lu penakut Aurora? Lumayan. Dan dia dengan rasa penasaran dia yang tinggi mencari tahu itu. Iya. Gimana lu? Aku sempet sih ada satu scene ntar di film itu beneran kaget. Kayak aduh takut banget. Beneran takut itu. Itu kan lu udah pasti tahu itu bakal dikagetin kan? Makanya UKS. Oh kan. Kan lu udah pasti bakal lu UKP. tuh bakal dikagetin kan? UKP ya. Iya. Terus gimana nggak siapnya kenapa? Enggak, karena aku juga ngebantu si Anisanya, maksudnya untuk actingnya juga kan. Jadi kadang kalau udah ada hantunya tuh aku kayak jangan lihat dulu deh biar ntar kaget beneran gitu. Jadi penasaran. Nah tapi akunya juga emang penakut gitu masalahnya. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa ini untuk actingnya Anissa gitu. Nah terus, hah? Bukan. Oh, Lupa ya lu Ada hantu utamanya. Oh iya. Itu serem main banget. menu. Serem banget karena aku Iya. ngebayanginnya. Bentuknya kan? Waduh kalau ntar Ada di tiba-tiba trailer nggak hantu tamanya? nggak. Ada. 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 Sama bukan bentuknya kan yang sebenarnya bikin takut. Enggak, karena waktu itu pokoknya ceritanya dia kayak muncul tiba-tiba tapi pelan-pelan gitu loh. Iya. Nah, terus itu timingnya. Timingnya. Nah, aku tuh takut ntar jadi takut kan aku. Ntar aku takut kalau misalnya karena ada gorden. Nah, terus dia dari sini. Jadi pertamanya kayak masih blurry gitu. Nah, terus takutnya kalau udah di sini dia beneran gitu. kesurupan. Kan aku kayak waduh. Oh dia mikirnya kemana-mana. Kamu Tuh mikirnya overthink suka ya. kemana-mana. Aku bagus yang takut ngomong banget. ketakutan dia sendiri bagus ya. Iya benar sih, bagus sih untuk dia sendiri. Tapi lihat hasilnya gimana? Aku sampai pernah jatuh. Yang mana? Aku jatuh di sini tuh. Jadi ceritanya waktu dia datang ke depan aku kayak kaget terus aku lari. Nah, itu tuh aku lagi di Tergopoh-gopoh di- gitu. Iya, di ranjang UKP UKS. itu. Nah, terus waktu lari ini kan kayak apa sih? Lantainya agak jauh gitu kan. Nah, itu aku jatuh beneran. Jatuh beneran karena kayak aduh takut tolong gitu. Sepanik itu. Sepanik itu. Tapi itu nggak diulang kan sini? Diulang-ulang. Jatuh lagi berulang-ulang. Enggak, jatuhnya sekali doang. Oh, oke. Iya, itu Masa beneran jatuh takut itu. lagi kan enggak dong. Nggak, aku aja belakangan ini sempat dengar cerita dari temen aku lah, dia ngalamin sendiri lah. Dan itu serem banget karena dia kasih tahu wujudnya kayak gimana kan. Di syutingan itu atau di Enggak, ini temen deket aku. Terus Oke. itu sampai sekarang tiap malam aku tidur itu kepikiran terus. Kayak aduh kenapa sih aku dengerin. Iya, lain kali Tapi nggak usah penasaran, dengerin tapi- ya. Iya lain kali nggak Tapi usah akhirnya dengerin. karena tuh penasaran kan kalau ada Nah, orang tapi gua iya, punya cerita horor nih aku gini. soalnya juga penasaran tapi habis itu ntar flashback ke aku kayak ya aku jadi nggak bisa tidur deh. Oh. Kalian belum takut nggak? Enggak. Lu nggak takut, Des? Seberani apa? Gue lebih berani dari Kevin. Dia lebih berani. Gue masih yang kayak aduh malas banget nih gue ngadepin gini gitu. Lebih ke bete, lebih ke bete. Dia Iya. banget, terus abis itu oh bodo amat lah gitu. Iya, bodo amat lah gitu. Kalau Tapi gue tuh tetap gue kadang-kadang pikirin gitu. nantangin kayak mana gitu. Enggak gitu dong. Masa Kadang-kadang gue malah pengen Pernah nggak gitu. tapi?
Pernah dulu waktu kecil, cuman cukup sensitif dulu, cuma pas udah gede udah jadi enggak. Gue pernah lagi capek banget bro, saking capeknya gue marah-marah. Apa yang mau gue marah-marah sama setannya? Karena berisik banget. Oh iya. Berisik banget. Jadi ada syuting tau gak? Iya. Bener-bener gitu, gue bener-bener bangun kayak babi. Gue pengen tidur gitu. Gue bener-bener kayak gitu. Setan Emang. Pikir banget gue. Setan piknik. Iya. Aku dinakutin kan. Itu di apartemen lo? Di apartemen gua gitu. Jadi ada satu spot pojokan gitu deket dispenser itu tuh yang selalu berisik gitu. Berisiknya tuh kayak enggak ada gitu. Iya, deket toilet terus iya. Bagus. Deket Nilai toilet bagus. Ntar ada yang ngetok gitu. Wah, ini gua nambah-nambah. Enggak beneran karena gue mengalami itu di situ. Gitu. Tapi enggak lu ngeliat wujud enggak? Enggak. Cuman jadi ini sofa, ini TV depan gua, terus dia ada di sana si dispensernya di pojokan sana. Nah, jadi gua kalau lagi nonton TV itu di sini tuh kan lu bisa lihat gitu kan. Gitu. Itu kayak hitam-hitam aja atau ada bentukannya? Kayak ada, tapi pas gue nengok nggak ada gitu. Oh, perasaan aja kali perasaan. Bagus. Enggak, memang kadang-kadang tuh gue suka liat Kevin lewat. Positive thinking. Ternyata enggak, Kevin lagi di sana gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Benar, ini terjadi. Enggak mungkin. Itu halu kali. Enggak. Karena gue pengen ngecek. Kamu ngapain lewat? Enggak, aku di situ deh tadi. Gitu. Mas. Enggak ada niatan pindah apartemen. Kalau itu tuh gitu sih, capek bro, habis syuting kan. Habis males sih, lebih ke males sih, karena berisik. Lama-lama gue mikirnya gini, kayak ini kan tempat gue bayar ya. Terus lu nggak bayar? Gue nggak numpang gitu. Iya, jadi harusnya gue yang gangguin lu gitu, bukan lu gangguin gue gitu. Bagus. Iya. Jadi tuh begitu, karena takutnya dia tuh jadinya begitu. Iya. Lu aman sama syuting nggak kelebihan, nggak overthinking kayak Aurora. Enggak. Karena mungkin ya gue udah terbiasa sama yang di rumah ya, makhluk di rumah gue gitu kan. Aku nggak mau terbiasa. Jangan, ya udah nggak usah, jangan. Aurora nggak mau hidup berdampingan. Enggak. Tapi kita memang dengan keadaan. Nggak mau. Tapi Aurora ini syuting horor gak? Kedua. Oh, udah 2 kali berarti. Gimana tuh? Tapi yang pertama nggak seserem itu sih. Oh, oke. Kalau buat di sini treatmentnya supaya nggak takut, ada minta ditemenin sama kru atau gimana? Selalu pasti ada kayak atau pasang temenin musik dong lagi. kalau mau misalnya mau ke toilet gitu temenin dong gitu. Ditemenin aja, nggak pakai apa, mungkin nyetel breakbeat itu, musik biar yang penting gua nggak takut aja, rame dulu deh. Iya. Padahal kamu lantai kamarnya beda loh sama kita semua kan. Hotel kita waktu itu. Iya. Dia di bawah. Hotel mah kasar. Nggak Gitu. terlalu serem sih. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh dia nggak bisa keluar kayak, woi tolongin gua gitu, karena sebelah-sebelahnya tuh Iya. Tamu lain, entah bahkan kosong. Iya, kayaknya aku pernah di susah tidur. ya Di kan? hotel. Iya benar. Iya. Di aku hotel pernah pas susah tidur. Hotel tempat syuting Karena ini. kepikiran Apa aku. yang lebih Overthinking. Enggak ngerasain yang aneh-aneh. Gak ada. Tapi kalian masih Question gitu. enggak dong. Enggak gitu beneran lagi. Tapi pas tawarin film ini apa yang bikin menarik buat kalian bertiga? Dari Kevin deh. Boleh nggak yang klip yang tadi tuh Pindahin ke sini. lu pindahin ke sini? Kalau makin. Jawabannya beda dong. Gue pengen kreatif. Iya. Ya ngasih PR. Nuntut. Ya ceritanya menarik, Oke. kayak kan kita semua stuck di satu pesantren, terus banyak teror, panik ya kan, itu aja udah menarik banget gitu. Secara karakter yang bikin menarik? Secara karakter, karena karakter aku lumayan dalam juga sih, karena dia tuh ada trauma masa lalu gitu. Jadi yang bikin dia introvert, yang bikin dia susah sharing ke orang itu salah satunya karena itu. Dan itu seru lah buat dieksplor. Oke. Alvin? Gua apa ya? Jadi ini kan gue dari awal udah dikasih tahu kalau ini based on thread kan, di X gitu, dari Zero Point gitu. Terus gue cek yang kebayang sama gue ini kayaknya kalau divisualkan seru banget nih kalau dibikinnya bener gitu, gitu kan. Terus gue nanya siapa sutradaranya, Kinoy Lubis gitu. Gue udah tahu juga track record dia belakangan lagi sering bikin film horor gitu kan. Jadi dia pasti harusnya tahu banget lah dia mau bikin apa gitu. Gitu ditambah gue dikasih tahu kalau kemungkinan mainnya sama Aurora gitu. Gue sama Aurora udah lumayan kenal lama kan, tapi belum pernah main bareng gitu. Jadi
ya itu nilai plus lah gitu. Jadi gue seenggaknya lawan main gue udah kenal gitu. Oke, udah tahu lah ya. Dan ternyata ya bener ya Ra, ya, pas kita dapet gitu, pas kita ketemu terus kita baca skripnya, kita bisa bahas bareng sutradaranya gitu. Dan Mas Kinoi juga tipenya yang berdiskusi gitu. Kita sempat yang kayak aduh ini kayaknya kurang nih kalau gini gitu, gimana. Terus akhirnya kita brainstorming gitu. Oke, kita ulang deh, kita bikin lagi, kita revisi skripnya segala macam gitu. Jadi kan seru ya, enak ya kalau kita bisa ngerjain film yang proses kreatifnya tuh bisa kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi kita ngerasa kalau ini film ini milik kita juga gitu. Itu sih. Mana sih? Aku waktu itu skrip masih berubah-berubah kan, jadi yang aku lihat tuh base story-nya menarik atau enggak gitu. Dan cerita pesantren emang banyak, horor pesantren tuh banyak, apalagi orang bilang pesantren lagi gitu kan. Aku main film pesantren sebelum ini, jadi serius? Bukan, maksudnya kayak gua yang main, kenapa gua mau ngambil lagi gitu loh. Awalnya kan nggak mau ngambil lagi gitu, kenapa mau ngambil lagi, karena ternyata bukan pesantren ada kesurupan Rukiah kelar, nggak gitu ceritanya. Ternyata gitu. Ceritanya kompleks. Ternyata ada ininya lah, ternyata bukan begini, ternyata yang ini tuh begini gitu. Ada puzzle-nya. Nah itu yang membuat seru gitu. Apa sebelumnya nggak mau nerima ini atau nggak mau main yang serupa gitu maksudnya? Nggak mau main yang sama, nggak mau main serupa gitu, ternyata beda. Tapi pas ditawarin, anak pesantren lagi nih gitu, sempat ada awalnya agak kayak nggak usah kali ya gitu. Iya. Ini yang gue suka dari film ini, personal menurut gue, ini adalah kumpulan tragedi yang dirangkai dengan benar gitu. Iya, layernya tuh banyak. Gitu. Jadi ya rangkaian itu tuh ketika disatuin dan didukung dengan visual yang bagus juga, kayak tadi yang kita bahas pesantren yang ngeset, terus kita juga ada perjalanan keluar yang kita bisa lihat di trailer, gua ngumpet di antara mayat-mayat gitu, dan masih banyak lagi yang semacam itu gitu. Jadi itu menarik banget untuk kita tungguin gitu, untuk kita lihat nanti di film di layar lebar. Iya, dia tidak membosankan untuk kayak ternyata saya tadi pesantren doang, enggak gitu. Ternyata banyak, dan itu orang nggak yang nunggu jump scare gitu, nggak yang wow ini pasti abis ini keluar nih setannya gitu. Lebih ke memang ceritanya yang serem gitu. Iya. Emang suasananya yang serem gitu, bukannya kita berusaha untuk nakut-nakutin lu yang nonton gitu. Ini memang ceritanya udah serem gitu sih. Dan seberapa dari si thread itu langsung plek-plekan kah atau ada pengembangan lagi di dramanya, mungkin ditambahkan gimana, Ra? Apa tadi? Dari Dia zone out. dari thread itu, dari yang di Twitter, ada pengembangan atau emang semuanya plek-plek sama persis dengan yang dituliskan? Kayaknya lumayan sama ya, cuman ada beberapa yang ya karena logistik film, plus ada karakter yang ditambahin juga, untuk bikin lebih kaya aja ceritanya dan untuk karakter. Sebelumnya pada baca dulu threadnya atau baca? Apa langsung pakai script? Kalau nggak salah di threadnya Anissa tuh nggak ada deh. Iya, Satrio kan? Anissa nggak ada. Aku tuh peran tambahan. Tambahan? Iya. Nggak, maksudnya kan lebih menarik ya kalau kita punya dua perspektif gitu, dari santri dan santriwati gitu. Jadi bisa ada yang nyeritain apa yang terjadi di pesantren dan di luar gitu. Udah, belum baca threadnya, berarti sebenarnya kalau di threadnya tuh POV-nya yang laki, yang si Satrio ini. Iya. Kenapa akhirnya ditambah dari point of view-nya perempuan ada yang tadi gua jawab. Enggak, bisa ada penjelasan apa gitu. Mungkin si perempuan ini kenapa gitu. Enggak sih. Enggak ada. Lebih kaya. Lebih kaya, ceritanya lebih kaya. Biar lebih beragam aja gitu ya. Iya. Syutingnya kapan sih? Tahun lalu. Tahun lalu. Udah lama ya? Udah lama. Udah setahun. Di bulan-bulan bulan ini juga. Iya, prepnya Mei. Iya. Sebulan. Sebulan full. Sebulan. Sampai sebulan lah. Juli masih. Iya. Juni atau Juli gitu. Kita readingnya lumayan lama itu ya. Iya. Bulanan. Itu ya kan skripnya berubahnya banyak lumayan dan sudah ada. Seminggu. Bukan seminggu ya? Lebih. Oh iya, aku lupa. Aurora sama Nesa jadi santriwati ada penyesuaian apa, mungkin baju atau mungkin Aurora pakai jilbab. Ini pertama kan? Lucu banget. Apa sebelumnya udah? Iya, kayaknya. Oh iya. Ada maksud nggak kenapa jilbabnya model begitu mungkin?
Ya karena di sekolahnya begitu jadi. Ya nggak mungkin ada penjelasan tertentu. Aku awalnya kayak ya kok jilbab kita begini. Tapi ternyata emang zaman dulu begitu ya. Di pesantren. Di pesantren ya. Enggak juga deh. Ya nggak tahu katanya. Ya kali seragamnya beda. Kayaknya sama orang wardrobe-nya. Oh gitu. Wardrobe. Iya. Tapi itu lucu banget sih pas pertama kali Rora ini kan yang waktu itu yang test cam Aurora kan. Gua nggak ikut test cam. Terus dia ngasih lihat looknya dia gitu. Vin lihat aku kayak Teletubbies gitu. Emang aku bilang gitu ya? Iya, karena dia terbungkus bulat gitu kan. Gitu. Oh iya, soalnya waktu itu masih banyak yang harus di-adjust. Waktu itu ketebelan. Mana sih ada apa penyesuaian lagi untuk yang ini berarti kedua kalinya jadi santri? Iya, enggak sih, nggak banyak penyesuaian kalau sama karakternya. Nggak ada. Ini santri yang, maksudnya ada perbedaan nggak sih santri dari pesantren yang daerah mana sama daerah mana gitu mungkin? Nah dulu ini kita sempat bahas ya. Ini ngambilnya rata-rata Jawa kan kalian? Ada perbedaan gitu mungkin? Nggak ada pas semua sama aja secara umum? Lebih ke kelasnya digabung apa enggak, cewek sama cowoknya gitu. Iya, hal-hal kayak gitu sih yang kita tanya. Iya. Apa itu dipisah Ahwan Ikhwan? Iya. Ahwan Ikhwan. Iya. Kalau bisa dibilang berarti ini horor, thriller atau kayak slasher gitu yang darah-darah? Itu semuanya ada. Semuanya tuh. Itu dia yang bikin seru. Maksudnya yang aku bilang kenapa mau ngambil karena dia tidak hanya horor Banyak doang. banget peristiwa yang terjadi di sini gitu. Berarti yang literally nggak cuma ngejualan hantu doang ya? Iya. Literally. Kalau kita lihat trailernya kan I mean ya robbal alamin. suspend banget ya. Iya. Amin, Ya robbal alamin. Di kemarin kayak gitu. Enggak, berarti yang adegan di trailer yang apa namanya yang kayak pembunuhan tuh bukan selingan aja berarti ya? Bukan, memang ceritanya itu gitu. Dan akan banyak. Ya kita lihat Banyak. Tuh nanti. kita lihat aja. Banyak. Trailernya. Sorry guys. Menurut lu gimana trailernya? Lu lihat tadi? Lumayan intens. Suspend kan? Iya. Iya. Kayak kita nungguin ini apaan nih? Ini ada apa gitu. Ya gue lumayan tegang sama adegan apa sih namanya bunuh-bunuhan sih karena kalau gue pribadi emang gue agak takut sama adegan itu dibanding hantunya ya. Iya kan? Ya, makanya ceritanya aja serem. Ceritanya gitu. Emang pocongnya lambat gitu geraknya. Waduh, tahu tuh ya. Waduh betul tuh ya. Jadi itu Kan itu lihat scene-nya nanti. Iya. kan ada dua Harus tuh lihat yang dia scene-nya. lewat, si pocong sama si ibu itu kan, pakai jilbab setannya. Dan kita lagi di dalam lagi ngaji kan. Itu juga lumayan serem tuh. Di lokasinya tahu. Cerita itu gitu. Oke, jadi sekalian closing statement buat dari kalian bertiga ketika film pembantaian Dukun Santet ini tayang, experience apa yang akan didapat penonton di bioskop nanti? Dari Nesya dulu deh. Experience yang akan didapat menurutku karena filmnya tuh begini nih, gradual. Jadi suspense-nya dapat, dia akan lama-lama gitu. Terus juga apa ya, akan ada pesan yang kalian dapat dari perspektif masing-masing, akan suka karakter A atau si ini suka karakter B, ntar bilang deh sukanya karakter yang mana. Kayak itu menarik juga untuk Setiap karakternya ada perjalanan yang bisa diikuti ya. itu kayak menarik. Kalau Kevin? Simpel-simpel aja. Sama. Nggak bisa gitu dong. Aku tahu. Dia kayak dia ketiduran deh tadi. Aku tahu Kak. Oke. Apa ya? Kenapa ini mesti ditonton ya? Bukan, orang akan dapat experience Oh, apa kalau nonton ini. Iya. Kayak kata Nesya tadi, terus mungkin tambahannya ini film ya yang tadi sih bukan cuma nakut-nakutin orang gitu, bukan cuma kaget-kaget, tapi kita nungguin terus nih, abis ini ada apa gitu. Dan perjalanan itu gue tuh sebenarnya cukup suka sama film-film yang menceritakan tentang perjalanan gitu. Jadi dia maju gitu alurnya. Dan ceritanya itu dibawa sama karakter gitu. Jadi Character driven ya. iya, karakter driven. Jadi itu menyenangkan sih untuk ditonton. Karena gue sebenarnya juga nungguin filmnya, gue pengen lihat. Sama-sama. Iya. Belum nonton. Sangat-sangat penasaran. Iya. Emang disiapin nanti buat premier kah atau? Iya, buat premier.
Kita lihat dikit-dikit aja paling Cuman pas look-nya dubbing doang, gitu-gitu. Ya, dikit banget. Dikit. Kalau Aurora? Kalau aku sini tuh seru karena ada misterinya juga ya sebenarnya. Iya. Karena mengikuti Anissa yang siapa nih dalangnya gitu. Kayak orang tuh bikin kayak apa dia kali ya? Enggak deh, bukan dia deh, dia kali ya. Tapi pokoknya kita dibikin keep on guessing gitu, dan juga ada harunya juga dari pertemanannya Anissa sama Nurul atau Anissa sama masa lalunya gitu, yang Anissa tuh di sini sebenarnya harus face her trauma gitu di situ. Jadi kayak yang dari dia kayak nggak mau face it sampai kayak aku terpaksa harus face it gitu. Jadi itu dia teman-teman Tribuners yang akan experience yang akan dapat dari nonton film Pembantaian Dukun Santet tanggal 8 Mei. Akan tayang di bioskop tanggal 8 Mei 2025. Jadi buat teman-teman Tribuners nonton filmnya di bioskop, jangan dibajak. Nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah divideoin, nggak usah difoto-foto adegannya, itu nggak keren. Kalau mau update, kalau mau sharing tuh tiket nontonnya bisa. Atau posternya bisa, atau kalau ketika nanti para cast-nya Cinema Visit foto bareng tuh di-share tuh bisa. Jadi nggak usah nge-share video-videonya ke platform-platform lain. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com aja, dan sampai jumpa, bye. Dah. Don't forget Terima to kasih. like and subscribe and comment. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.